Ini adalah bentuk soal TIU yang saya jamin keluar pada seleksi tes ujian P3K tahap 2 tahun ini. Soal ini gabungan dari beberapa soal bahasa Indonesia, soal analogi, soal deret, soal penalaran analitis, perbandingan. Untuk melihat soal TIU lainnya, cek video sebelumnya di channel ini. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Kalian juga bisa support Mimin di link deskripsi video ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1, terdapat beberapa masalah yang dikhawatirkan muncul sebagai akibat dari perkembangan dunia digital saat ini. Salah satu permasalahan tersebut adalah hilangnya rasa kedekatan hubungan dengan sesama, interaksi tatap muka digantikan dengan interaksi jarak jauh melalui perantara gawai. Oleh karena itu, muncul kesenjangan hubungan antar orang tua dan anak, antar saudara, atau dengan orang lain. Hal tersebut perlu diwaspadai karena dunia digital sangat bebas, luas, dan tanpa batas. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Banyak masalah yang muncul karena perkembangan dunia digital. B. Anak dapat mengalami masalah perkembangan karena dunia digital. C. Dunia digital dapat berpengaruh pada pola interaksi antar manusia. D. Anak-anak zaman sekarang sangat terbantu teknologi dan internet. E. Pengaruh teknologi dan internet sangat bebas luas dan tanpa batas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Banyak masalah yang muncul karena perkembangan dunia digital, karena ide pokok, ditentukan berdasarkan kalimat utama titik kalimat utama pada paragraf di atas terletak di awal kalimat sehingga kalimat tersebut disesuaikan dengan konteks ide pokok. Soal nomor 2, cermati kalimat berikut. Ciri-ciri peradaban Hindu, terlihat jelas dari fisik Candi Gebang yang cenderung tinggi, ramping, berbentuk bujur sangkar seluas 27,6 meter persegi, dengan dinding polos tanpa relief atau hiasan ukir. Ukiran yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya. Kesalahan ejaan dalam kalimat tersebut adalah A. Peradaban Hindu, B. Candi Gebang, C. 27,6 meter persegi, D. Dibangun pada, E. Ukir-ukiran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Candi Gebang, karena letak geografis atau tempat, jika diikuti nama diri, wajib menggunakan huruf kapital pada kata Candi Gebang. Seharusnya ditulis dengan Candi Gebang. Soal nomor 3, cermati kalimat berikut. Predikat sebagai pulau energi bersih sangat memungkin terwujud bagi Pulau Bali, mengingat kondisi geografisnya yang mendukung, antara lain sudah menjadi tujuan wisatawan dunia, sudah memiliki infrastruktur memadai, dan sejak Februari 2016 sudah ditetapkan sebagai pusat keunggulan, Center of Excellence, energi bersih dunia. Perbaikan kesalahan penulisan ejaan dalam kalimat di atas adalah A. Penulisan Pulau Energi Bersih diganti menjadi Pulau Energi Bersih. B. Penulisan Pulau Bali diganti menjadi Pulau Bali. C. Penulisan infrastruktur diganti menjadi infrastruktur. D. Penulisan Februari diganti menjadi Februari. E. Penulisan Center of Excellence tidak dicetak miring. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Penulisan infrastruktur diganti menjadi infrastruktur, karena kata infra merupakan bentuk terikat yang ditulis serangkai dengan kata yang diikutinya. Jadi penulisan kata yang tepat adalah infrastruktur. Soal nomor 4. Pupuk digunakan untuk tanaman. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah A. Bensin digunakan untuk bahan bakar. B. Sabun digunakan untuk mandi. C. Vitamin digunakan untuk kesehatan. D. Nutrisi digunakan untuk tubuh. E. Kaki digunakan untuk berjalan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Nutrisi digunakan untuk tubuh. Karena pada kalimat pupuk digunakan untuk tanaman menjelaskan hubungan bahwa penggunaan pupuk dipakai untuk menyuburkan tanaman. Hal yang sama juga didapatkan dalam kalimat nutrisi digunakan untuk tubuh, di mana dijelaskan bahwa penggunaan nutrisi adalah untuk kesehatan tubuh. Soal nomor 5. Pulau, Morotai cuaca. A. Gempa. B. Mengungsi. C. Banjir. D. Hujan. E. Longsor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Hujan, karena Morotai jenis pulau, sedangkan hujan jenis cuaca. Soal nomor 6. Tidak semua karyawan PT Makmur adalah generasi milenial. Beberapa peserta lomba inovasi adalah karyawan PT Makmur. Salah satu simpulan yang tepat berikut ini atas pernyataan tersebut adalah A. Semua peserta lomba inovasi adalah generasi milenial. B. Semua generasi milenial bukan karyawan PT Makmur. C. Beberapa peserta lomba inovasi bukan generasi milenial. D. Beberapa generasi milenial adalah karyawan PT Makmur.
E. Semua karyawan PT Makmur bukan peserta lomba inovasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Beberapa peserta lomba inovasi bukan generasi milenial. Coba perhatikan kalimat yang cetak miring. Tidak semua karyawan PT Makmur adalah generasi milenial. Beberapa peserta lomba inovasi adalah karyawan PT Makmur. Soal nomor 7, 144, 288, 72, 144, 36, 72, 18, A 36,72, B 9,72, C 9,36, D 72,9, E 36,9. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E 36,9. Karena pola bilangan di atas merupakan pola bilangan yang berisolasi naik turun, sehingga bisa disimpulkan melibatkan perkalian dan pembagian. Silahkan lihat pembahasan berikut ini. Soal nomor 8. Sebuah percetakan membuat 300 buku berisi 50 lembar, ukuran A4 per buku. Berapa rim kertas yang diperlukan untuk mencetak buku yang sama? A 28 rim, B 30 rim, C 32 rim, D 34 rim, E 36 rim. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B 30 rim. Perlu diingat bahwa satu rim sama dengan 500 lembar. Jadi banyak kertas yang dibutuhkan oleh percetakan tersebut untuk membuat satu buku adalah 30 kali 50 sama dengan 1500 lembar. 1500 bagi 500 sama dengan 30 rim. Jadi banyak kertas yang diperlukan untuk mencetak buku adalah 30 rim. Soal nomor 9, silahkan cari pola bilangan berikut ini. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Karena pola bilangan di atas berubah secara konsisten semakin besar sehingga bisa melibatkan operasi perkalian jadi dua bilangan. Coba perhatikan model berikut. Soal nomor 10. Silahkan cari pola bilangan berikut ini. A 100, B 120, C 150, D 30, E 60. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B 120. Pola bilangan pada soal merupakan pola bilangan yang konsisten naik dengan perubahan cukup besar sehingga bisa disimpulkan deret tersebut melibatkan operasi perkalian. Coba perhatikan pola berikut. Soal nomor 11. Bu Irma sedang membuat berbagai kerajinan tangan, yaitu kerajinan tangan M, L, K, O, dan P. Setiap kerajinan tangan membutuhkan bahan masing-masing. Kain flanel dibutuhkan pada semua jenis kerajinan tangan. Kain rajut tidak akan dibutuhkan pada kerajinan tangan L dan K, sedangkan kain spandek hanya akan dibutuhkan pada kerajinan tangan M dan L. Bu Irma sedang mempersiapkan kain flanel dan kain spandek. Kerajinan tangan apakah yang dibeli Ibu Irma? A. Kerajinan P, B. Kerajinan O, C. Kerajinan K, D. Kerajinan L, E. Kerajinan M. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Kerajinan L. Untuk memudahkan penyelesaian soal di atas saya gambarkan dalam tabel seperti di bawah ini. Dari tabel di atas bisa terlihat bahwa jika ibu hanya membutuhkan kain flanel dan kain spandek maka ibu akan membuat kerajinan L. Soal nomor 12. 5 orang mahasiswa sedang berdiskusi kelompok mengerjakan tugas kuliah.
Doni memakai kemeja, Aldo dan Bintang memakai kaos lengan pendek, sisanya memakai kaos lengan panjang. Puput dan Heri memakai sepatu. Aldo memakai sepatu sandal, sisanya memakai sendal. Doni dan Aldo tidak berkacamata, sedangkan yang lain memakai kacamata. Siapa mahasiswa yang berkacamata memakai kaos lengan pendek dan bersandal? A. Aldo, B. Bintang, C. Puput, D. Heri, E. Doni. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Bintang, karena dari kalimat kedua dan ketiga Doni memakai kemeja, Aldo dan Bintang memakai kaos lengan pendek, sisanya memakai kaos lengan panjang yaitu Puput dan Heru. Dari kalimat kelima, Aldo memakai sepatu sendal, jadi tersisa Bintang. Soal nomor 13. Dalam sebuah acara undangan pernikahan, terdapat 8 orang tamu yang duduk dalam 2 baris, pada kedua sisi meja, Andi berada di antara Lala dan Ari, dan berhadapan dengan Bejo, Reza berada di sebelah Bejo, sedangkan Ari berada duduk berhadapan Anto, dan di antara Andi dan Eko. Jika Nuri duduk di sebelah Anto, siapakah yang berada di antara Reza dan Anto? A. Nuri, B. Bejo, C. Lala, D. Andi, E. Ari. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Bejo. Sekarang mari kita lihat gambar di bawah ini. Ternyata yang berada di antara Reza dan Anto adalah Bejo. Soal nomor 14. Semua peserta pameran lukisan adalah pemenang lomba lukis tingkat provinsi. Semua yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah adalah peserta pemeran lukisan. Simpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Semua peserta pemeran lukisan harus berpartisipasi di kegiatan amal sekolah. B. Semua yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah adalah pemenang lomba lukis tingkat provinsi. C. Sebagian yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah adalah pemenang lomba lukis tingkat provinsi. D. Tidak semua peserta pemeran lukisan adalah pemenang lomba lukis tingkat provinsi yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah. E. Semua peserta pemeran lukisan adalah pemenang lomba lukis tingkat provinsi yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Semua yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah adalah pemenang lomba lukis tingkat provinsi. Soal nomor 15. Silahkan cari pola bilangan berikut ini. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B-5. Coba perhatikan pola bilangan di bawah ini. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.